Selamat datang di channel Ruang Perspektif. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu kenapa pria sempurna tidak populer. Pakar komunikasi Korea Selatan, Oh Soo-young, mendedahkan bahwa suatu ketika seorang pria berusia 30-an meminta konseling kepadanya. Dengan tinggi lebih dari 180 cm dan tampak menarik. Ya, dia termasuk apa yang disebut sebagai hot guy. Selain itu, dia lulusan universitas bergensi di luar negeri dan bekerja di perusahaan keuangan. Seorang pria yang memiliki sebuah prasyarat yang diinginkan wanita. Namun apa masalahnya? Sehingga dia datang konsultasi. Singkat cerita, Oh Soo-young mulai menggali pribadi lelaki tersebut. Apakah Anda sering mengalami masalah dengan hubungan Anda dengan orang lain? Tidak pernah. Saya bahkan pernah ditunjuk sebagai pemimpin BEM karena saya punya jiwa kepemimpinan untuk mengerahkan orang banyak. Jawab dengan tegas lelaki tersebut. Oh Soo-young kembali bertanya, kalau begitu apakah Anda rumit atau sensitif? Tidak. Saya lumayan sering mendengar bahwa kepribadian saya baik saja atau malah sangat baik menurut orang. Setelah 1 jam lebih mengobrol, Oh Soo-young memahami bahwa kemampuan bicara juga tidak biasa. Ia bisa menyambung omongan Oh Soo-young sambil menatap tajam dengan gestur yang tepat. Sejenak Oh Soo-young merasa bahwa dia sempurna dari segala sisi. Dia seperti mengejar kesempurnaan dalam segala hal, baik soal belajar, berolahraga, maupun berkomunikasi. Dia terlihat seperti orang yang baru akan puas kalau semua hal dalam kondisi terbaik. Pada saat itulah Oh Soo-young menyadari bahwa itulah permasalahannya. Dia terlalu sempurna sehingga itu menjadi masalah. Orang-orang menganggap orang yang terlalu sempurna itu merepotkan. Mereka lebih suka dengan orang yang sedikit celah. Ini bisa dijelaskan dengan efek kesalahan atau Fred-Paul effect. Sebuah teori bahwa kesalahan orang yang dingin atau sulit didekati justru disenangi dan meningkatkan daya tarik. Psikologi Amerika K.T. Aronson melakukan sebuah percobaan yang menarik. Dia mewawancarai 2 orang peserta dan mencatat informasinya untuk diberikan lebih dulu kepada para subjek. Setelah itu ia mengadakan kuis untuk kedua peserta. Ini untuk memastikan para subjek merasa lebih suka kepada siapa. K.T. Aronson telah mewawancarai A dan B sebelum kuis. Si A menjawab dengan sempurna sedangkan si B menjawab kesalahan dengan menumpahkan kopi. Kemudian acara kuis dimulai. Para subjek bersorak sambil bertepuk tangan lebih kencang ketika peserta B yang membuat kesalahan dengan menumpahkan kopi tetapi menebak jawaban dengan benar. K.T. Aronson menjabarkan hasil penelitian ini bahwa celah atau kesalahan seseorang bisa menjadi faktor daya tarik. Sementara orang yang terlalu sempurna tanpa celah atau kesalahan malah kurang memberikan daya tarik. Namun ini tidak berarti bahwa Anda harus membuat banyak kesalahan untuk membuat orang semakin tertarik pada Anda. Dengan keadaan yang hampir sempurna memperlihatkan sedikit celah atau kesalahan akan membuat Anda lebih menarik. Sekarang, siapakah di antara keempat tipe berikut yang kira-kira paling disukai? A. Sempurna dan tidak punya kesalahan. B. Sempurna tapi berbuat salah. C. Biasa saja tapi berbuat salah. D. Biasa saja dan tidak punya kesalahan. Kira-kira yang mana paling disukai? B adalah orang yang paling disukai. Untuk orang yang sempurna, celah dan kesalahan justru menjadi poin yang cukup menarik. Ini tidak berlaku untuk orang yang terbiasa melakukan kesalahan dan ceroboh dalam segala hal. Mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, justru memperoleh dukungan setelah skandal seksualnya dengan Lewinsky. Rakyat justru mengelilinginya setelah melihat celah pada diri seorang presiden yang tampak sempurna. Setiap orang yang ingin terlihat sempurna di depan lawan jenis yang disukainya. Dengan begitu, mereka bisa mengalahkan pesaingnya agar terpilih. Namun, orang yang sempurna tanpa cacat justru membuat orang lain sesak nafas. Jika Anda ingin menunjukkan daya tarik Anda yang sebenarnya kepada lawan jenis, cobalah untuk sesekali memperlihatkan celah pada diri Anda.
Anda bisa menyelipkan cerita tentang kesalahan yang pernah Anda buat. Wahai pria sempurna yang memancarkan keindahannya yang melimpah ruah, Anda harus memperlihatkan sedikit celah kepada lawan bicara Anda untuk membuatnya lebih dekat. Anda boleh berusaha untuk menjadi sempurna, tapi menyiapkan beberapa kesalahan taktis juga ada baiknya. Namun, tentunya ini tidak hanya berlaku pada pria, tetapi berlaku juga pada perempuan. Wahai perempuan, jangan terlalu sempurna di depan lelaki. Lelaki akan sulit menggapai Anda. Camkan.